dia dari SD itu sampai SMA cita-cita kalau orang-orang anak-anak lain tuh punya cita-cita jadi dokter, guru, atau jadi profesi-profesi gitu. Aku cuma cita-citanya ingin mati setiap hari. Jadi aku nggak berhenti buat aku pengen mati, aku pengen bunuh diri setiap hari sampai SMA. Karena aku nggak punya peran ayah ibu itu, dan aku ngerasa dunia ini nggak aman buat aku. Hidup buat apa lagi gitu Iya, ya. dan aku ngerasa aku nggak berharga gitu loh. Karena kehilangan sosok dua orang ini gitu yang masih ada tapi nggak pernah melihat aku. Hai, welcome to Mami Support Mami. Karena setiap ibu butuh pelukan dan dukungan. Hai Mams, welcome back to Mami Support Mami Podcast. Halo Mami hebat, selamat datang di podcast Mami Support Mami. Ruang aman untuk kita bernapas sejenak, ruang untuk perempuan yang pernah lelah, pernah jatuh, tapi tetap memilih bangun demi anak dan dirinya sendiri. Episode hari ini mungkin akan terasa sangat dekat karena kita akan bicara tentang luka. Luka yang seringkali tidak terlihat, tapi mempengaruhi cara kita mencintai, mengasuh, dan menjalani hidup. Kita akan mendengar kisah seorang perempuan yang hidupnya tidak dimulai dari kenyamanan, tapi dari kehilangan dan sepi. Namun hari ini dia justru menciptakan ruang tumbuh bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk banyak anak dan ibu yang lain. Kita sambut ya. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di wabarakatuh. podcast Mami Support Terima kasih Mami. atas kesempatannya Kak Konita. Sama-sama. Jadi Nana ini adalah ibu hebat ya, Mams buat yang belum tahu. Beliau usianya 27 tahun ya Nana ya? Betul Betul ya, dan betul. seorang ibu dari satu anak, penulis buku dan juga pengusaha. Pendiri Playdet Bekasi dan Jakarta, ruang aman dan berdaya untuk anak-anak dan perempuan. Nah di balik semua peran itu, Nana adalah anak perempuan yang sejak kecil hidup di rumah gubuk, ditinggalkan dari, ayah dan terpisah dari ibu, betul ya? Mungkin boleh diceritain gak sih Nana ceritanya kayaknya deep sekali ini ya. Ah. Gimana sih Nana ceritanya, kok bisa kamu berevolusi sedemikian rupanya gitu? Oke, jadi sebenarnya ceritanya adalah aku ditinggal sama seorang ayah pada saat sejak usia 10 tahun gitu. Sebelumnya kamu tinggal sama? Tinggalnya sama ibu awalnya. Oke, Jadi pada saat 1 sampai 10 tahun itu sebenarnya tinggalnya bareng sama ibu di rumah gubuk itu ya. Aku bilangnya sih mhm. rumah burung lantai 1 Itu di gitu. Bekasi ya? Itu di Jakarta, Oh di Jakarta. Tambora gitu. Nah, kalau kita dengar kata Tambora kan kayaknya rumah yang padat penduduk kan. Nah, jadi Mhm, rumahnya tuh di dalam gang kecil gitu, bahkan satu motor aja tuh perlu effort gitu loh oke. untuk masuk. Nah, di situ tuh aku tumbuh dari usia 1 sampai 10 tahun bersama ayah ibu aku awalnya Mhm. gitu ya. Sampai akhirnya di usia 10 tahun itu aku ditinggali sama, seorang ayah gitu ya. Jadi aku tinggalnya cuman sama seorang ibu. Berdua aja? Berdua aja awalnya, belum ada adik aku. Cuman Mhm, keadaannya di situ ibu aku, sedang hamil, oke. pokoknya di usia 9 tahun itu ya. Jadi Mhm, pas ayah pergi itu adikku baru banget, lahir gitulah mhm pokoknya. mhm. Nah jadi, aku tinggal sama ibu, pada saat di rumah itu di usia 9 mau ke 10 itu, dan, ibuku nih sebenarnya adalah seorang guru, Oke. gitu. Nah dari situlah Guru aku SD, guru apa? guru TK gitu, Oh guru TK. guru TK, dekat dari rumah jugalah gitu ya. Mhm mhm mhm. Sampai akhirnya tuh, eee, apa namanya, ibuku melahirkan adikku ini, Mhm. gitu. Nah, terus pas Usia kamu berapa berarti waktu punya 10 adik? tahun, 10 heeh, pas tahun. 10 tahun itu ayahku pergi ninggalin rumah dengan Mhm, keadaan adikku baru lahir gitu. oke. Otomatis sebagai seorang perempuan dan seorang ibu pasti depresi banget ya saat itu Iya, gitu. Ditambah setuju. sebenarnya dari sebelum usia itu juga sudah banyak problem gitu, Mhm kayak, mhm. sering nggak pulang dan segala macam, tapi belum pada akhirnya ditinggali, benar-benar ditinggali gitu. Mhm. Nah, sampai akhirnya aku ngerasa, pada saat anak-anak itu kan awalnya kita belum paham ya, ada apa sih, kenapa sih, gitu. Sampai akhirnya kita paham sendiri nih bahwa kayaknya ada yang nggak aman di dalam rumah kita dan rasanya nggak nyaman gitu sebagai anak-anak. Sampai akhirnya aku, tahu keadaannya seperti apa, Mhm. dan akhirnya ayahku tuh pergi, yang aku ingat pada saat usia itu, aku sempat nggak bisa jalan pada saat ayahku pergi itu. Oke. Karena dalam keadaan ekonomi yang mungkin saat itu, jadi yang kalau tadi aku bilang, namanya adalah rumah burung lantai 1, jadi kalau kita masuk ke dalam rumahnya tuh cuman kasur doang gitu loh, Kak.
Dan terus kalau misalnya kita naik ke tangganya itu bener-bener yang kayak kayunya kayak rapuh gitu loh, kayak kriwok Mmm, gitu loh. iya 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 Nah iya terus iya. nggak ada rumah jendelanya gitu, bukan Oke. rumah pada umumnya gitu loh. Nah jadi rumahnya tuh ada papan, papannya itu Mhm, bolong-bolong dan bahkan mhm. ubinnya juga bolong-bolong, jadi kita bisa melihat orang lain dari Oh dari gitu? papan-papan itu. Jadi kalau misalkan, papan itu ada bolong-bolong, biasanya aku melihat teman-teman aku main tuh dari situ. Kalau Oke. anak-anak lain dari jendela, aku dari bolongan papan-papan kayu rapuh itu loh, Iya lapuk iya gitu. iya. Jadi aku suka ngeliatin, "Ih, ada temen aku nggak ya di situ?" Gitu. Dari situ, gitu. Nah, terus dari situlah, Tapi a saat itu nggak ngerasa kenapa-kenapa ya? Kayaknya happy-happy aja ya kalau anak-anak. pada saat itu ya Iya kan? happy-happy aja Iya iya sebenarnya, iya. sampai akhirnya Karena masih anak-anak. karena belum tahu apa-apa, Mhm. sampai akhirnya papaku pergi itu, terus kan sebenarnya emang ekonomi tuh udah, kayak kita makan cuma nasi sama garam, terus dibulet-bulet gitu loh, nggak ada lauknya sama sekali. Sama sekali? Cuman garam jadi nasi Tapi kan kepelan ibunya namanya. seorang guru padahal ya? Ya tapi Maksudnya guru TK itu ibuku tuh gaji dari 25.000 per bulan, per bulan? iya, sampai 500 per bulan dan aku SMA aja tuh masih 700 per bulan. Oke. Jadi menurut aku untuk Padahal di memenuhi Jakarta ya? iya, memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta tuh kayak nggak cukup banget, Kak, Iya untuk iya punya iya 2 anak iya. gitu. Aduh sedih banget ya. Jadi kita pikir kalau guru hidupnya tuh makmur Iya. gitu dengan gaji yang besar itu Di kayaknya kota besar enggak pula lagi gitu. maksudnya. Ini Iya, guru honorer atau guru tetap sih? guru tetap, Tetap padahal? tapi guru TK biasa gitu loh di Iya, sekolah. negeri ya? Bukan bukan, sekolah Buddha. Oke. Iya, sekolah Buddha gitu. Mhm mhm mhm. Nah, terus akhirnya dari kisah ini tuh aku banyak belajar kan, karena pada saat ayahku pergi tuh ternyata ayahku tuh emang dari awal kecil aku sering lihat ayahku sama perempuan lain. Misalkan kayak kita ada acara nikahan, ayahku tuh suka kayak nyawer penyanyi dangdut, kayak gitu-gitu di depan anak-anaknya yang terekam banget sama aku. Jadi itu Mhm. mungkin jadi trauma juga buat aku. Dan akhirnya pada saat aku tahu ayahku sering berkhianat gitu di dalam rumah tangganya, dan disitulah aku ngerasa kayaknya hidup nih macem kayak gimana ya pada saat usia 10 tahun itu. Sampai akhirnya aku, ibuku tuh mengalami depresi berat saat itu. Oke. Sampai akhirnya, memang keadaan ibuku tuh memang bukan orang yang suka sosialisasi gitu. Dia emang tertutup dan, eee, tidak suka ngobrol, Padahal seorang guru berbicara ya? iya, Padahal dan seorang guru? bahkan sama keluarganya sekalipun dia sangat tertutup. Introvert? Jadi pada saat aku tinggal di rumah gubuk itu, di rumah burung lantai satu itu bener-bener ibuku bahkan orang tuanya nggak tahu padahal rumah nenekku tuh cuma beda blok doang. Oke. Orang tuanya nggak tahu apa? Jadi nenekku nggak tahu keadaan ibuku saat itu. Jadi kayak kita hidupnya Oh, susah atau ibuku diperlakukan yang tidak segitu iya, tertutupnya. sebegitu tertutupnya. Sampai akhirnya karena aku seorang anak kan otomatis aku cerita sama keluarga ibuku Ah, seperti iya apa iya. kejadiannya, karena kan hampir setiap hari bolak-balik kan. Iya iya Karena iya setiap iya ibuku iya. ngajar aku dititipin gitu awalnya Mhm gitu. mhm mhm. Sampai usia 10 tahun itu akhirnya keadaan rumah sudah makin mencekam gitu ya, makin tiap hari berantem gitu, sampai aku ngelihat kayaknya hal-hal yang nggak pingin aku lihat gitu ya, sampai akhirnya ibuku di saat itu udah mulai depresi banget gitu, karena kan keadaan Mhm. ekonomi kita juga aku nggak pernah dinafkahi sama ayahku, meskipun kita satu Oke, rumah, tapi sorry ayahnya kerja nggak? kerja. Sebagai? Bahkan waktu itu 3 kali naik jabatan sebagai kayak, mungkin kalau misalkan sekarang itu namanya kayak bukan manajer ya, tapi kayak chief gitu loh, di Oke. sebuah perusahaan. Pokoknya dia Mhm. naik jabatan terus lah di saat itu. Jadi kayak kalau sekarang tuh laki-laki semakin punya segalanya tuh hilang kendali ya, gitu. Nah, ayahku tuh seperti itu sampai akhirnya, ibuku memutuskan untuk kayaknya aku di rumah nenekku aja deh gitu, karena aku Oke. kabur waktu itu pertama kali, karena kan rumahnya nggak jauh Terus kamu beda gitu. nyampein ke nenekmu tuh cerita kejadian di rumah Iya itu, terus kejadian gimana kalau, responnya? karena nenekku sebenarnya udah tahu, karena emang Mhm. sebenarnya pada saat ibuku menikah sama ayahku itu nggak dapet restu. Feeling ibu ya? Iya nggak dapet restu dari ayahnya dan itu aku baru tahu ketika aku ke psikolog. Gitu, pada saat aku Oke. menerima kekerasan dan lain sebagainya, aku baru ke psikolog karena aku mengalami trauma yang hebat banget. Jadi kalau aku mendengar suara keras gitu, aku tuh bisa pingsan. Oh iya? Iya, bisa Sampai pingsan. segitunya? Iya, sampai segitunya.
sampai, pingsan. Bahkan kalau misalnya melihat misalkan orang lain gitu ya, bukan aku yang diperlakukan seperti itu, orang lain misalkan mukul siapa anaknya atau siapa gitu depan aku, atau nggak sengaja karena dia nggak tahu apa yang sedang aku alami gitu, aku bisa ngambil pisau untuk, Aduh, menyakiti diriku sendiri. separah itu. Iya, sebegitunya karena Coba kita mundur lagi dulu tadi, oke, dari mana tadi terakhir kan, ayah kamu pergi berarti ya, terus kamu mhm, menceritakan sama nenek kamu, iya. terus kemudian Terus kemudian akhirnya pada saat nenekku tahu keadaannya nggak baik-baik aja gitu mhm, kan, karena ayahku nih udah main perempuan di mhm sini. mhm mhm. Nah otomatis kan dalam pernikahan udah nggak sehat ya Iya gitu betul, dan nggak bercerai, posisinya belum belum bercerai? belum bercerai, Oke, baru dapet, surat cerai itu kalau tapi seingat aku itu ibu SMP. kamu pengen cerai nggak waktu itu? Banget, tapi ayahku nggak mau. Tapi nggak tinggal serumah kan? Jadi masih serumah nih keadaannya pas, awal-awal ini masih Mhm serumah, terus mhm. akhirnya aku duluan kan yang pergi dari rumah Iya, itu, karena oke. aku ngerasa rumahnya udah nggak sehat Mhm gitu, terus mhm berantem terus aku trauma banget. mhm. Terus ditambah aku kan sempat lumpuh, lumpuh itu depresi karena ayahku nggak Lumpuh pulang-pulang, usia berapa? itu usia 10 tahun juga, pas Bener-bener kasusnya. lumpuh? Jadi kakinya doang yang nggak bisa jalan. Kenapa? Nah, saat itu karena aku kan, makannya tuh setiap hari kayak nasi sama garam doang kan, ngerasa kayak, "Kok hidup gini banget ya?" Kayak makannya kayak gini terus mau jajan susah, mau hidup tuh Heeh kayak heeh. anak-anak lain yang mau sekolah punya uang jajan enak tuh kayak nggak bisa gitu. Iya iya. Terus udah gitu ditambah ibuku tuh sangat pemarah saat itu. Jadi hal-hal kecil yang Oke. mungkin kayak nggak seharusnya perlu dimarahin, dia kayak gampang bereaksi, responnya tuh Iya, besar sekali gitu, meluap-luap. meluap-luap dan sampai mukulin aku Terus tanpa kenapa bisa aku yang salah lumpuhnya? gitu. Karena aku ngerasa, Stressful kamu mungkin itu? kalau misalkan jujur pada saat aku ditinggali sama ayah, aku ngerasa aku nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi aku, mungkin Sedih buat dong pasti? iya sedih, pasti sebagai anak sedih Iya dan dong. ngerasa kehilangan ya mungkin saat itu. Cuman aku mau infoin juga ternyata kalau dibilang broken home, itu adalah ketika nggak ada peran seorang ayah dan ibu di dalam rumah, bukan kehilangan salah satu sosoknya. Jadi pada saat kehilangan ayah, aku memang sedih sebagai seorang anak, tapi nggak hancur, Oke, paham nggak sih? Iya iya. kan, sampai situ jadi Masih survive. iya, masih bisa aku bahkan bisa sampai bilang ke ibuku pada saat SD ya, usia 10 tahun, aku bilang sama ibuku, "Bu, nggak apa-apa," gitu, "nggak apa-apa, kita bisa melewati ini bareng-bareng," gitu. "Aku janji aku bakal kerja keras, kita Itu 10 kita" tahun usia 10 kamu. Bijak tahun. sekali ya. Aku bilang, "Aku bakal jualan, aku bakal kerja, aku bakal bantuin ibu, pokoknya ibu nggak perlu khawatir," gitu, "ibu Iya nggak iya perlu iya. yang gimana-gimana, kita bisa bangun, kita bisa bangkit dari hidup ini," gitu. Mhm. Tapi yang bikin aku sedih dan hancur dan kehilangan, rasa percaya diri adalah ketika aku juga kehilangan peran seorang ibu sih, gitu, dalam hidup. Ibunya kemana? Jadi aku masih satu rumah sama ibuku, Mhm. tapi aku kehilangan perannya, Oh, gitu. dia ada tapi nggak Iya, ada. jadi aku kan pindah ke rumah nenek awalnya tuh, tapi ibuku masih di rumah yang gubuk ini. Oke. Jadi setelah beberapa bulan, hampir mau hitungan tahun, ibuku baru ngikut pindah, karena dia ngerasa kayaknya udah nggak bisa dipertahanin lagi rumah tangganya, gitu. Mhm. Jadi dia baru pindah ke rumah nenek bersama aku. Berarti ada dong, bukan nggak ada kan? Ada, ibuku Heeh, tuh ada di tapi situ. sibuk. Bahkan kita nggak pernah ngobrol dari kejadian itu sampai aku menikah. Hah? Kita sama sekali nggak pernah Itu kamu usia komunikasi. berapa? Itu dari SMP, SMA kita nggak pernah ngobrol. Kenapa? Dia nggak pernah nanya aku udah makan atau Satu belum. rumah? Satu rumah. Kenapa? Dan ini yang bikin aku, baru tahu ketika aku ke psikolog ya. Jadi aku tuh merhatiin, ibuku setiap pulang ngajar gitu ya, pulangnya kan siang karena sekolah TK gitu. Pulang masuk kamar, makan, keluar, tutup pintu lagi di kamar, berulang selama belasan tahun seperti itu. Kok bisa Dia nggak ya? ngobrol sama Sama adik tetangga. kamu juga nggak? Iya, sama adek aku, waktu pas adekku kecil enggak begitu aware. Jadi nenekku semua yang ngurus. Dan nenek kamu melihat situasi itu diem aja? Nenekku tuh kalau digambarin ya, nenekku tuh bener-bener mungkin yang kalau kata orang, kalau kita lahir ke dunia akan ada malaikat yang ngejagain kita ya, seorang ibu gitu ya, Iya iya. itu nenekku. Tapi enggak, tapi kan nenek itu kan ibunya ibu kamu Iya, kan, dari ibu kan, nenek dari ibu. mhm, Maksudnya, diem aja ngeliat anaknya membiarkan cucunya gitu? bukannya membiarkan ya, tapi dia juga mau gimana karena dia tahu posisinya, kalau ibuku juga punya luka yang banyak gitu, karena pas ditinggalin ayahku, Ah, ternyata ayahku tuh meninggalkan banyak hutang oke. dan lari dengan perempuan lain. Dan utang Utangnya ini yang bayar?
Ibu Ibuku dengan kamu. gaji 500 sampai 700 ribu per bulan mengurusi 2 Mmm. anak dan baru lunas pada Jadi saat aku dia SMP. marah sama Dia marah sama kehidupan, kehidupan dan pas aku ke dampaknya ke psikolog iya, anak-anaknya. pas aku ke psikolog baru tahu ternyata luka ibuku tuh sebegitu besarnya, karena nggak diizinin, restu dari ayahnya untuk menikah sama papaku gitu. Ternyata juga dia ditekan gitu untuk masuk ke dalam pesantren dari kecil sampai besar gitu. Dia nggak ingin masuk pesantren gitu. Jadi dia dipaksa untuk Oh, hidupnya nggak jadi punya pilihan gitu. lukanya dari kecil nih, Iya, udah ternyata dalam dan pas aku banget, cari benang merahnya, ternyata ibuku tuh banyak banget lukanya, makanya dia bisa memperlakukan anak-anaknya seperti sampai itu. kayak gitu. Heeh, karena pas aku runut lagi gitu ya, aku tuh mencatat, benang merahnya gitu ya, aku juga pengen clear sama diri aku, pas aku, pelajari, oh ternyata banyak sekali luka-luka yang ada di ibuku tuh salah satunya adalah paksaan untuk masuk pesantren itu, padahal ibuku tuh mungkin punya keinginan lain seperti masuk sekolah biasa, seperti anak-anak lain Ibu kamu formal. anak tunggal atau anak berapa Anak saudara? pertama dari Dari 5 bersaudara. oke, Heeh. adik-adiknya? Adik-adiknya, pada saat jadi, kakekku meninggal pada saat aku usia 2 tahun Mhm, dan ibuku tuh masih, belum selesai kuliah, jadi kuliahnya udah diputus sama, kakekku karena yang nggak oke. direstui itu. Jadi banyak banget, problematika juga yang dia alamin sebenarnya saat Mhm itu. mhm. Makanya pada saat dia gagal dalam rumah tangga yang aku analisa karena kita nggak pernah deep talk atau ngobrol gitu selama ini, adalah dia juga malu, dia juga merasa hancur, dia juga merasa gagal dengan Gagal, pilihannya dan dia iya merasa iya iya. insecure, kayak gitu sih yang aku pelajarin. Makanya, pada saat terakhir itu bahkan aku masih, hamil aja tuh aku masih dilemparin barang sama beliau dengan hal-hal sepele gitu loh. Kayak contoh, "Bu, sikat gigi di mana ya?" Misalkan aku lagi main di rumah gitu ya, dia kayak langsung murka banget, marah banget gitu, dengan hal-hal yang menurut aku itu bukan sebuah Kenapa kesalahan nggak gitu. ada yang berpikir mau menyembuhkan ibunya ya? Nah, awalnya tuh, ya itu karena, kita tuh Nggak ada yang sama-sama tahu. nggak pernah ngobrol gitu loh, nggak pernah tahu sama-sama luka apa yang nah, itu tuh baru tahu ketika aku yang punya respon, besar banget gitu. Contohnya pada saat, yang paling kelihatan banget itu adalah pada saat aku melahirkan dan Oke. punya anak dan jadi seorang ibu, itu kelihatan banget lukanya semuanya. Lukanya ibu kamu? Luka aku, Oh, luka yang kamu. akhirnya kita sama-sama tahu, oh ibu ternyata punya luka dan aku punya luka. Oke. Gitu, dari situ. Nah, berawal dari yang aku ngelihat setiap ngelihat, suara kencang, keras itu sebelum menikah sih. Pas mau menikah itu aku ngerasa kayak, kok, apa namanya, sangat lemas ya gitu, terus sangat gelap ya pandanganku dan bisa yang langsung plek gitu, atau aku ngambil pisau untuk menyakiti diriku sendiri, Itu gitu. refleks ya? Ngambil pisau gitu Refleks, itu tuh iya. naluri kah orang frustasi atau gimana Karena aku sih? ngerasa kayak Tapi kamu pernah lihat TV di film gitu nggak oh mencontoh enggak, enggak, itu nggak enggak, mencontoh tindakan. Itu enggak. refleks aja pengen Refleks aja. Karena aku ngerasa, ya itu, dari SD itu aku ngerasa aku nggak berharga, yang aku bilang kalau aku kehilangan ayah pada saat itu, asalkan masih ada ibu dalam hidup kita gitu, pasti kita punya kekuatan kan, iya ternyata gitu. ibu Tapi kamu ternyata juga aku juga hilang, kehilangan peran kehilangan sosok ibu. seorang ibu itu, jadi Itu aku fase kehilangan terberat di hidup kamu ya kayaknya terberat ya? banget ketika kehilangan sosoknya ya, Bukan ayah tapi perannya, peran ibu. peran ibu. Makanya kalau mungkin Ada tisu nggak sih? Kalau kita berumah tangga, kita pikir kalau kita bercerai sama pasangan kita, eee, akan merusak anak-anak gitu ya. Belum tentu Ternyata kalau misalkan enggak, rumah iya. itu juga nggak aman dan nyaman untuk anak-anak juga buat apa Sama aja broken gitu. home buat Iya mereka benar. kan. Kalau misalkan menurut aku broken adalah ketika kita kehilangan perannya Perannya bukan gitu, bukan sosoknya. sosoknya gitu. Jadi kalau misalkan sosoknya nggak ada tapi perannya ada, insya Allah anak-anak masih tetap tumbuh pada Tapi kamu rules-nya. terselamatkan dengan ada peran nenek kamu Iya ya. benar, karena ada nenek itu sih, Nenek masya masih Allah ada, Bang, masih masih hidup. ada, Semoga masya panjang umur sehat Allah, ya. amin 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 amin. Terus, kamu nggak omongan aku masih nggak relate sih jujur ya. Yang nggak omongan serumah, maksud aku orang berantem aja tuh ada umurnya gitu Iya, ya. mhm, Maksimal mungkin bulan, hari aja kan udah susah ya, berbulan-bulan. Ini bertahun-tahun loh. iya, dan kita Berapa baru ngobrol tahun? kemarin, pas aku 27 tahun kemarin. Itu kita baru ngobrol karena aku ada masalah, sesuatu masalah yang aku kayaknya udah nggak Enggak, sanggup tapi dari lagi gitu. kamu nggak pengen mulai obrolan? Sorry aku Iya tanya dulu, itu aku pas penasaran. Enggak pas waktu itu, masih yang kecil. kecil, enggak. Kenapa? Kalau boleh jujur ya, aku terlalu benci sama hidup ini, sama ibuku, sama ayahku, sama semuanya, sama semua orang. Adik kamu juga nggak ngobrol juga? Mmm, kita sama-sama pendiam aja gitu kalau di rumah sama-sama nggak ada komunikasi. Apa nggak jadi bola salju yang bergulir lebih
apa ya, Iya, lebih lukanya nggak akan heeh. lebih besar lebih Jadi di besar dalam lebih rumah sangat besar. dingin banget. Jadi yang ngobrol itu ya cuman aku sama nenek aja sih paling. Nenek sama mama kamu ngobrol nggak? Nenek sama mama itu ngobrol tapi, ya seperlunya aja gitu loh. Nggak ada deep talk, nggak ada yang kayak Yang kalau masak gitu di iya, rumah siapa? yang masak. Masak, Jadi kalau masak itu, jujur aku tuh, nenek, tapi kadang-kadang karena nenekku kan harus ngurus aku, waktu aku mhm masih kecil ya, ini kita mhm. ngobrolin aku masih kecil, dan harus ngurus adik aku, Iya ya iya kan. iya Jadi itu sangat repot banget menurut aku untuk iya, seorang nenek-nenek gitu, dengan heeh. kekuatan yang udah nggak powerful lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita selalu beli makan di luar, apalagi kan aku jarang pulang di waktu siang ya, karena aku sekolah terus kerja, jadi pulangnya selalu malam, jadi aku makannya di luar gitu. Dan itu juga makan di luar, aku kadang makannya kayak jualan-jualan kayak nugget gitu-gitu aja, jadi nggak pernah makan masakan rumah. Dan baru pertama kali tahu, sayur sawi itu adalah ketika pas nikah, jadi nggak pernah makan sawi gitu. Oh, Itu dari tetangga-tetangga kayak, "Ini apa?" Gitu, "Ini tuh sayur ini Bu, kamu nggak pernah makan?" "Enggak," gitu. Jadi karena emang aku nggak pernah makan masakan rumah kamu sih. menikah usia berapa? 19 tahun. 19 tahun? Iya, Lulus SMA ya berarti ya? lulus SMA tuh aku 16 tahun karena SD-nya 5 tahun, Oh, gitu. terus kamu ketemu suami kamu di Kelas 2 SMA. oh satu kelas? Enggak, jadi ini menarik sekali ya, ini yang namanya jodoh kali ya. Jadi aku tuh suamiku rumahnya di Tanjung Priok gitu, aku di Grogol kan sangat jauh ya, dan kita Ih, bukan temen dan kita bukan heeh siapa-siapa gitu loh, jadi kita heeh, nggak sama sekali kenal. kenal. Cuman kan Terus? karena saat itu aku udah kerja gitu, apalagi kan, pada SMA itu aku udah yang kayak event-event-nya besar gitu ya, maksudnya jadi SPG-SPG gitu, event, jadi kenalan relasinya banyak. Mhm, Aku kenalnya sama temennya beliau gitu, anak oke, sepeda gitu. Nah, mhm. terus kita kayak mau makan aja sih saat itu. Nah, pas pada saat mau makan, ketemulah sama si suami ini. Nah, aku nggak mikir, untuk menikah atau apa, karena aku punya trauma dan udah sibuk sama hidup aku aja gitu loh. Iya Jadi iya, nggak kepikiran untuk suka sama cowok atau apalah gitu. Udah yang mikir, pingin lulus sekolah aja udah happy aja gitu. Karena kan terus? harus membiayai diri sendiri kan Jadi gitu. kamu sekolah bayar sendiri? Karena kan sekolahnya negeri, tapi kan pasti ada kayak Iya kebutuhan lah pasti ada, kebutuhan-kebutuhan mhm kayak mhm. apalagi sekolahku di Ancol, terus rumahku di Grogol, itu kan harus ongkos naik angkot kan 3 kali gitu kan, dan itu tuh kadang-kadang aku jalan Itu dari sekolah apa? SMA? Ketika SMA, SMA? ketika SMA. Oke. Jadi pas SMA aja tuh aku kadang dari Gimana cara Grogol kamu bikin sekolah kamu waktu masih SMA? iya, kerja jadi SPG event itu. Kan sekolah? Iya kan Jusami tadi, Oh Jumat, Sabtu, Minggu, weekend, heeh. Nah, oke. Jumat itu kan pulangnya kalau SMA tuh jam 12, Heeh. jadi kan kerja di salah satu swalayan itu kan jam 2 masuknya, pulang jam Oke. 10. Nah, beliau kan biasanya tuh kalau di swalayan tuh minta KTP kan, Iya iya aku iya. bilang kayak, Iya kan "KTP-nya belum lagi proses," aku bilang 17. gitu. Nah, ini menarik juga nih, ada salah satu bos aku yang pertama itu, jadi kan aku hampir putus sekolah karena nggak ada ongkos buat pergi ke sekolah kan, karena harus 3 Iya. kali naik angkot, dan ibuku tuh nggak pernah nanya kayak, "Kamu ada uang nggak?" Terus ngasih gitu, jarang banget dia kayak gitu. Biasanya tuh yang lari pagi-pagi itu nenekku kayak, "Kakak ini bawa ongkos," terus aku selalu bilang, "Enggak nih, nggak apa-apa, aku ada," gitu, padahal aku nggak ada Nggak uang. ada. Kadang-kadang jalan dari Grogol ke Ancol itu. Berapa lama itu? Lama banget, jauh banget itu, Kak. Grogol terus Kenapa lewat sekolah Pasar kamu Pagi. jauh-jauh? Iya, karena aku dapetnya di situ, karena kan nilai ya, dulu kan, versi nilai Mmm. kan untuk bisa masuk negeri gitu kan. Nah, Iya itu iya iya dapatnya iya. tuh di sana, di Pademangan Ancol sana, Oke. gitu. Jadi bahkan, nenekku tuh kayak pagi-pagi kan lari tuh, "Kak, ini ongkos ya?" Nggak mau," gitu. Aku nggak pernah nerima uang dari nenekku. Nggak enak ya. Heeh, meskipun nenekku saat itu bukan orang susah juga gitu, orang yang berkecukupan, tapi aku ngerasa dia bukan orang tua aku. Aku harus punya, cara sendiri untuk bertahan hidup gitu. Jadi aku ya jalan Tapi aja gitu. pemikiran kamu dewasa banget loh dari kecil. Kenapa itu? Apa yang membentuk ya? Karena kalau cucu-cucu lain pada umumnya nenek aku yang ngasih ya aku mau-mau aja gitu. Mmm, Nggak mhm nganggep mhm. itu orang lain gitu Bener kan, bener nenek bener bener sendiri. bener bener. Kenapa kamu bisa sedewasa itu saat itu? Ya karena aku berpikir ya karena, dia bukan orang tua aku dan dia merawat aku dari aku kecil loh, dari Jadi aku ngerasa bayi kayak utang kan. budi gitu Iya, ya. terus aku ngelihat usia dia yang udah nggak muda lagi Adek kamu gitu. gimana sekolahnya terus? Iya, kalau adek aku tuh bergantung sama nenekku, jadi dia yang emang minta uang gitu segala macam. Kalau aku pribadi Mmm, sih enggak, makanya aku kadang-kadang juga selalu ingetin karena kayak kamu anak pertama nih, kamu ngerasa iya, kayak, pertama, "Udahlah aku nggak mau betul. ngerepotin," gitu Bener ya. bener Biasa karakter anak pertama suka kayak gitu. bener. Oke oke, terus terus?
Jadi kamu ketemu suami kamu, usia berapa waktu ketemu itu? Waktu ketemu itu berarti sekitar, eee, 15-an deh, 15 Oh, tahun, itu apa kamu 14 mau ke 15 gitu. udah jadi SPG juga Udah jadi itu GS sebagai ya? event waktu itu, Oke. dan kebetulan aku pulang malam banget ya, jam 10 malam, dan itu naik Kopaja gitu kan, Mhm. malam-malam. Nah, dia tuh aku nggak tahu entah laki-laki ini tuh, ngedeketin aku karena simpatik, karena emang nggak tega atau apa gitu, aku nggak mikir yang gimana-gimana. Aku cuman kayak, ya udah aku pikir angin lalu aja gitu loh, dan nggak berpikir untuk menikah, punya anak. Aku tuh bener-bener bahkan, bertekad gitu ya untuk tidak Mhm. menikah dan tidak punya anak. Saking traumanya ya? Saking traumanya untuk menjadi ibu dan dalam pernikahan Mhm gitu. mhm Jadi aku mhm. bahkan bilang sama nenekku, "Aku nggak akan pernah nikah, aku nggak akan Oke pernah punya anak," gitu. "Aku akan hidup sama nenek aja, percaya sama aku bakal kerja keras," gitu. Aku saat itu bilang gitu ke oke. nenekku. Sampai akhirnya ketemulah nih Heeh. si suami aku ini gitu. Sampai pas kelas 2 ini dia hampir ke rumahku terus, dia dalam keadaan udah kerja saat Dia itu. umur berapa waktu itu suami kamu? Umurnya itu sekitar 20-an deh. Masih muda juga? Iya, tapi udah kerja gitu. Oh, oke. Jadi saat itu dia udah bekerja, terus akhirnya aku pikir kayak, "Kenapa ya nih orang ke rumahku terus?" Gitu Kayaknya kan. kesamaan karakter deh, maksudnya usia muda udah bekerja, ya nggak sih? Bisa Mungkin jadi jadi. bertemu nih, Iya, energinya energinya sama. sama Iya 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 gitu. iya iya. Nah, Terus? pas, akhirnya yang menarik dari sini adalah, kok nih laki-laki kayak, apa namanya, setiap aku punya mimpi dia tuh selalu ngedengerin, sedangkan setiap aku tuh dari kecil selalu punya, apa ya, kayak konsep gitu, ke depannya tuh harus gimana gitu. Bahkan ada yang menarik dari teman-teman SMA aku ini adalah ketika kita lagi ngumpul kita selalu, "Nanti kita kalau lulus gimana ya? Kita kan dari orang yang nggak punya nih, terus belum tentu kita bisa kuliah, nanti hidup kita bakal kayak gimana ya?" Terus ada satu, ucapan temen aku gitu yang ini banget lah, terkenang sama aku sampai hari ini. Dia Mhm. bilang, "Kalau kamu sukses gitu, orang nggak akan pernah nanya, dari mana latar belakang kamu, dan orang nggak akan bertanya lulusan mana kamu gitu, asal kamu sukses dan menciptakan sesuatu." Jadi Bener lagi. iya, dan akhirnya dia bilang kayak, "Ayo ciptain sesuatu sampai orang tuh nggak mau tahu kamu dari latar belakang apa dan pendidikan apa," gitu. Yang mereka lihat adalah 1% kesuksesan kamu dan 99% usaha kamu tuh dia nggak akan peduli orang-orang gitu. Ya Sampai ya ya. akhirnya itu kayak, aku harus nyiptain apa ya, itu dari kelas 2 SMA. Oke. Setiap ada seminar-seminar gratis gitu, yang paling aku inget itu adalah seminar Jadi pertama yang aku pacuan datang. ya buat kamu Iya. ya? Valentino Ginzi, aku bener-bener langsung kayak, "Aku gimana caranya bikin usaha ya?" Gitu. Mhm "Gimana mhm. caranya aku bisa sukses?" Pokoknya aku pengen banget. Sampai akhirnya aku ceritain lah ke si suami aku ini, Mhm. "Aku pengen deh bikin usaha ini. Aku desain sendiri." Dulu kan aku nggak bisa apa-apa, jadi aku belajar otodidak aja semuanya sendiri gitu. Terus akhirnya Oke. suami aku pikir yang cuman kenalan temen aku ini doang yang, eee, menganggap ini kayaknya omong kosong doang deh, Mhm. anak-anak biasa gitu yang kalau anget-anget doang Mhm gitu. mhm mhm. Tapi ternyata enggak, yang suamiku ini bener-bener yang, "Kamu butuh apa?" Kayak Oh, gitu. jadi beneran action support beneran, nggak Action. cuma di mulut aja Jadi sebelum ke nih? suami aku nih sebenarnya aku udah ke keluarga aku juga, kayak ke kakak-kakak ibuku, terus kayak ke keluarga ibuku gitu kan yang, support aku. Jadi aku tuh sebenarnya juga dibantu sama keluarga ibuku, kayak misalkan butuh keperluan sekolah masih bisa di-handle sama mereka gitu. Mhm. Nah akhirnya, eee keluarga ibuku tuh bilang kayak, "Ini tuh cuman anget-anget doang yang omong kosong aja," gitu. Sampai akhirnya aku Nggak ada bilang yang percaya sama mimpi terus kamu. akhirnya aku nekat lah bilang sama si suami aku ini pada saat kelas 2 SMA ini, pada saat masih jadi teman, "Boleh nggak aku pinjemin uang 2 juta?" Gitu. Terus aku kayak, eee, Kok mungkin berani banget ya iya, kok kalau berani mikir banget ya gitu, anak anak SMA kecil nih nih gitu gitu, kan. buat apa gitu Terus kan, suami mungkin kamu menanggapi serius? serius, dan dia, "Kamu butuh apa? Kamu list aja," gitu. Jadi aku list, aku butuh gerobak gitu, aku butuh Mau blender jualan gitu. apa? Iya, jadi saat itu aku bikin, kayak minuman gitu. Awalnya aku nggak berpikir akan buka franchise gitu. Aku berpikir untuk bikin minuman aja lah dulu, jalan dulu gitu. Mhm. Namanya adalah Hello Drink saat Oke. itu. Nah, aku baru Jadi gerobak minuman gitu? awalnya Apa aja gerobak minuman waktu jadi itu? minumannya tuh kayak semacam rasa-rasa kayak bubble gum kayak gitu-gitu loh. Ah, oke. Jadi kayak matcha gitu-gitu, Oke terus oke. coko, vanila gitu-gitu, tapi di atasnya tuh ada keju sama coklat yang sampai luber-luber gitu. Topping-topping gitu. Nah Mhm. awalnya gitu, terus akhirnya si temen ini awalnya gitu ngerealisasiin gitu. Oke. Nah Tapi yang jaga siapa? Kamu sekolah waktu itu?
Saat itu aku realisasinya pas udah selesai Oh, sekolah. udah kelas Jadi itu 3 masih SMA udah konsep lulus? dulu gitu, Oh, tapi oke. uangnya udah dikasih, tapi aku masih konsepin mateng karena aku pikir aku harus gantiin uang orang ini nih, karena dia Iya bukan iya 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 siapa-siapa iya aku iya nggak iya. mau utang budi sama Saat itu kamu laki-laki. posisinya hanya berteman aja, nggak lebih? Berteman, biasa aja kayak baru Oke. kenal dan mungkin buat orang lain kayak shock banget lagi ya, Iya iya iya, kayak baik. siapa ini gitu. Siapa sih yang mau minjemin teman sebaik itu gitu? Udah Udah suka gitu sama kamu berarti dari dulu? udah gitu kan lumayan ya nominalnya untuk Iya anak-anak iya gitu. dong, 2 juta. Nah, akhirnya bukalah Hello Drink itu pas lulus. Pas lulus aku kerja di sebuah perusahaan, tapi kan belum 17 tahun kan, belum ada KTP-nya. Heeh. Jadi masih kayak kontrak-kontrak gitu kerjanya Kerja gitu. apa tuh kalau boleh tahu? Kalau waktu itu jadi masih, setelah, dari SPG Event itu kan aku nggak pakai KTP kan, terus habis itu Mhm, aku jadi resepsionis, pokoknya jadi apa aja. Yang oke. ada kerjaan aku ambil, ada event-event aku ambil, semua pokoknya Mhm, aku ambil. Nah, sampai aku kerja di office pun juga aku ambil gitu, sampai pas punya KTP baru bisa kerja di office kan, oke. gitu. Nah, terus sampai akhirnya bukalah nih pas 17 tahun ini, pas Mhm. 16 mau ke 17 buka si Hello Drink ini udah mumpuni kan, udah konsepnya. Buka, terus ternyata Oh, Masya rame banget dan Allah. Masya Allah, terus aku kayak yang sehari terus kan ini uangnya dipegang nenekku, karena aku dulu kan nggak punya ATM gitu, karena baru banget belajar Iya iya lah, gitu 17 tahun kan. banget, baru Iya, kan? nggak paham harus Iya. apa dan gimana, dan akhirnya aku simpan lah uangnya di nenekku, Mhm. gitu. Belum ada 1 tahun, aku bikin beberapa cabang, jadi banyak banget yang tertarik, "Ini bisnis apa sih, franchise-nya gimana?" Terus aku pikir, Serius? wah Padahal kamu nggak berniat mau franchise dulu iya, tadinya? gara-gara orang-orang nanya gitu kayak, "Franchise-nya ngambil di mana?" Gitu. Wah, kenapa nggak aku bikin franchise aja ya gitu, buat orang-orang Heeh. ini gitu. Kamu Jadi seambi itu ya dari dulu ya? iya, sehobi itu tentang karir gitu. Oke. Terus akhirnya, "Oh ya udah di aku," gitu, "nanti 2 hari lagi aku kirimin ya, proposal, presentasi, benefit dan segala macam." Padahal aku nggak tahu gimana caranya, belum tahu, belum apa segala macam. Nekat ya 2 hari lagi. Iya, jadi aku pikir langsung, aku ini aja belajar-belajar gitu, aku bikin Mhm presentasi mhm. PowerPoint-nya dan segala macam, sampai akhirnya aku ketemu gitu, "Ini nanti benefit-nya ini dan segala." "Oh ya boleh, berapa harga, Berapa usahanya?" tuh Apa dulu katanya, "empat usahanya? juta doang, tapi udah dapat gerobak." Jadi Oke. aku juga bikin si gerobak itu juga bikin sendiri, jadi manggil-manggil Ah, tukang-tukang yang kenal aja iya gitu. iya iya Pokoknya iya 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 iya. semuanya otodidak ajalah Kreatif gitu. banget sih, karena dia tuh ulet. Iya bener, terus kayak Pasti ada jalan. nggak mau diremehin gitu loh, Kak. Jadi Iya aku tuh iya iya. ada trauma juga kan pada saat ayahku pergi itu kan dia ternyata ninggalin utang banyak banget ya, dan Mhm. ternyata tetangga-tetanggaku tuh dipinjem-pinjemin uang sama dia. Dan ada yang Ah. ditipu-tipu gitu. Jadi otomatis kemarahannya adalah ke aku. Jadi setiap aku mah, "Heh, nih bapak lo nih," gitu-gitu. Kayak, "Hah, kenapa? Aku nggak tahu apa-apa," kayak Jadi gitu-gitu. luka itu pecutan buat kamu. Iya, terus Jadi semua kamu orang tuh bener-bener sejalan aku. Setiap aku jalan gitu pasti tetangga-tetangga kayak yang ngelihat aku tuh remeh banget iya gitu. iya Dan iya kayak iya. padahal kan aku anak-anak ya, aku nggak ngerti apa-apa. Apa Iya, yang padahal ayahku kamu lakukan juga aku nggak tahu apa iya, kamu gitu. korban aja kan Terus jatuhnya. ditambah keluarga ayahku juga yang, nggak peduli dan segala macam. Jadi aku pikir kayak, kalau bukan diri aku sendiri, siapa Siapa lagi lagi, ya gitu. itu Jadi kalau bener-bener buat motivasi kamu sukses di bener depan gitu ya. bener. Kalau misalnya aku bawa diri ini dengan keadaan kayak gini, terus aku lariin ke yang buruk-buruk gitu ya, itu malah akan menghancurkan aku Iya sih, dan kelar sih. iya kelar, selesai kan gitu. Tapi kalau kita bawa ke kebaikan dan kesuksesan, orang akan terbelalak matanya dengan kayak, "Wah, Masya Allah ya," Siapa gitu. orang yang memotivasi kamu buat, maksudnya nyemangatin kamu gitu, sedangkan kamu penuh luka gitu Heeh kan, heeh, ya kamu apa sih kayak bensinnya kamu tetap semangat gitu? bahan bakar gitu ya. Bahan bakarnya tuh apa? Sebenarnya nenekku. Jadi Pertama aku nenek ya? heeh, jadi aku tuh pernah juga, dengan luka, kekerasan dari ibuku, terus ayahku, terus dari sekitar-sekitarku gitu ya. Terus aku, ngerasa juga pasti pernah lah sebagai manusia tuh down gitu ya, dan Mhm. ngerasa kayak, "Kok hidup seperti ini banget ya, kenapa harus aku ya, ya Allah?" Dan segala macam. Pernah lah pasti putus Di asa di fase-fase situ. blaming lah ya, Pasti menyalahkan gitu. keadaan. Heeh, terus sampai akhirnya aku pernah bawa diri ini ke hal yang nggak baik gitu. Aku mau jadi dari SD itu sampai SMA, cita-cita kalau orang-orang anak-anak lain tuh punya cita-cita jadi dokter, guru, atau jadi profesi-profesi gitu. Aku cuma cita-citanya ingin mati setiap hari sampai SMA. Aduh, Jadi aku nggak berhenti buat
aku pengen mati, aku pengen bunuh diri setiap hari sampai SMA. Karena aku nggak punya peran ayah ibu itu, dan aku ngerasa dunia ini nggak aman buat Ya hidup aku. buat apa lagi gitu Iya, ya? dan aku ngerasa aku nggak berharga gitu loh. Mhm. Karena kehilangan sosok 2 orang ini gitu yang masih ada tapi nggak pernah melihat aku, kayak gitu. Sampai akhirnya aku pernah pulang dalam keadaan nggak sadar, itu SMP kelas 2, Mhm. nggak sadar gitu ya. Terus ini yang menarik banget buat semua orang tua menurut aku, nenekku tetap mencintai aku, menyayangi aku, bahkan dia, eee, apa ya, nggak marah sedikit pun pada saat aku pulang dalam keadaan nggak baik, gitu. Oke. Dan aku malah kan aku sadar tuh nggak lama, sekitar maghrib gitu aku sadar, terus aku bilang kayak, "Nek," gitu doang, terus akhirnya nenekku bilang, "Kakak mau makan apa?" Gitu, dia malah yang kayak gitu. Terus kayak, "Kakak udah sholat belum? Kakak sholat dulu ya," gitu. Terus Kakak mandi, terus Ya nggak Kakak ada ngaji apa-apa gitu. gitu. Jadi nenekku kalau mau marah itu punya cara. Caranya adalah nyuruh anak makan dulu, mandi dulu, sholat dulu, ngaji dulu, baru marah. Dan marahnya dalam keadaan duduk, terus, "Kakak sini deh," gitu. "Iya, Nek." Itu udah dalam keadaan makan, mandi, ngaji, dan sholat ya. Udah tenang tuh Udah pasti. tenang, terus kita ngobrol ya gitu nenekku. "Kakak kenapa?" Gitu. "Kenapa Kakak kayak gini?" Gitu. "Nenek tahu apa yang Kakak lakuin di luar," kayak gitu. Terus aku kayak langsung tek gitu. "Nenek tahu, Kakak lagi bohong. Nenek tahu kamu lagi hancur, lagi berantakan dan nenek tahu apa yang kamu lakuin di luar," gitu. Terus aku langsung diem, terus nenekku bilang, "Kak," gitu, "nenek tuh yang ngerawat Kakak," gitu. "Kalau Kakak tambah hancurin hidup Kakak, orang akan tambah meremehkan Kakak dengan keadaan ayah dan ibu Kakak kayak gini. Tapi kalau Kakak sukses dan bersinar gitu, orang akan membanggakan Kakak dan nenek ikut bangga," katanya gitu. Dari situ aku ngerasa Bensinnya kamu mungkin gitu. kalau itu orang tua pada umumnya gitu ya, aku bisa diusir saat itu. Iya, Karena yang marah. aku lakukan hari itu adalah fatal menurut aku, fatal Betul, sekali dan semua betul. orang tua akan ngusir aku, siapapun Iya, orang tuanya sebaik apapun aku yakin banget. Tapi nenekku enggak, dia malah tetap merangkul jadi aku. kamu malah ngena ya? Iya, dia malah tetap mencintai aku dan menerima aku gitu, dengan seutuhnya gitu. Sampai akhirnya aku janji dari situ, nenekku bilang, "Kakak, nenek nggak tahu apa yang Kakak lakuin, tapi Allah tahu apa yang Kakak lakuin." Dari situ setiap kali aku mau melakukan sesuatu yang nggak baik atau buruk, Selalu ingat pesan aku nenek nggak itu. pernah mau melakukannya karena aku tahu nenekku pasti akan kecewa dan Allah pasti melihatnya gitu. Nah dari situlah aku belajar untuk gimana caranya aku sukses, gimana caranya aku bersinar gitu. Mhm. Apapun caranya selagi itu Allah ridho, aku akan lakuin gitu. Dari situ aku kerja keras, dari situ aku belajar banyak hal otodidak, aku gimana caranya aku belajar gitu. Sampai akhirnya ya sekarang mungkin nenekku tersenyum di ujung sana gitu ya, di rumah gitu. Ngelihat aku yang Pasti dong, sekarang, pasti pasti bangga sih. bangga, bangga banget. Bahkan dia pernah bilang kayak gini ke aku pada saat aku punya rumah pertama aku kan, itu di Mhm, usia 21 tahun, mhm. terus nenekku bilang gini, "Kakak mungkin bagi orang masih, jagung kecil gitu yang belum tumbuh, tapi pemikirannya luar biasa dan gak semua anak punya ini, Kak," gitu. Iya, Dan aku ngerasa kayak buat nenekku seneng dan buat nenekku bangga ternyata itu yang aku mau iya, gitu. itu cerita kamu. Iya, gitu dan ternyata Tapi dengan aku tuh bisa cinta. nyimpulin nenek kamu itu, apa ya, berarti good storyteller gitu loh maksudnya. Komunikasinya Banget, bagus ya, kenapa banget. kenapa tidak bisa memecahkan keheningan kamu dengan mama Mmm. kamu gitu? Apakah dari mama kamunya yang sulit saat itu? Oke. Jadi sebenarnya kalau aku, lihat kondisinya gitu, Mhm. ibuku tuh keras banget Oh, dan karena ibuku karakter tuh ibunya. dan ternyata nenekku yang udah selembut itu ya, manusia terlembut yang pernah aku temuin gitu dan parenting-nya tuh Masya Allah luar Iya bagus, biasa banget, aku baru keren dengar banget. sedikit aja tuh Aduh, aku udah bisa bilang harusnya ini orang bagus banget komunikasinya. bagus banget, Harusnya bagus tidak ada banget. miskom nih gitu kan. Bagus banget dan sebagai role model dalam hidup aku tuh parenting yang bagus ya emang nenekku banget lah gitu Mhm ya. mhm. Cuma memang untuk ibuku tuh susah banget untuk masuk siapapun gitu, bahkan untuk Jadi dari nenekku ibu pun kamunya yang sekalipun menutup gitu. Iya menutup, menutup bener, diri. bener-bener menutup pintu banget gitu. Oke. Sampai tadi akhirnya kamu berhasil tuh franchise kamu akhirnya, Ya, dari satu gerobak jadi berapa gerobak tuh? jadi 7 waktu itu. Wah, Masya Allah keren banget. Emang orang kalau,
serius pasti ada jalan sih, bener, Iya. apalagi nggak pantang menyerah nih. Terus jadi 7 gerobak akhirnya, terus Mhm. terus dari situ Dan itu kan masih usia 17 mau ke 18 ya, jadi belum menikah ya? Baru lulus belum sekolah ya? belum. Jadi uangnya tuh Oke, kan udah aku kumpulin, tapi karena aku saat itu tipe yang bukan kayak anak-anak lain yang suka nongkrong atau apa gitu ya. mhm, Jadi aku tuh nggak tahu uangnya mau diapain gitu. oke. Sampai nenekku bilang, "Ini uangnya gimana?" Ya udah nggak tahu dipegang aja gitu. Jadi dipegang nenek ya? Sampai akhirnya, suamiku nih, bilang mau ngelamar Oke, gitu. itu kamu udah mengembalikan pinjaman Jadi dong? gini, ceritanya gini, pas uangnya udah ada gitu kan, terus aku balikin nih uangnya Heeh heeh. ke beliau kan, kayak, "Ini uang kamu," gitu. Bahkan aku, mau kasih lebih gitu saat Iya itu, iya karena iya dia iya. udah menyelamatkan hidupku aku banget gitu, kayak udah Mhm. merealisasikan mimpiku lah saat itu. Terus akhirnya, dia nggak mau gitu, uangnya dia bilang disimpen aja, sampai uangnya tuh beneran uang yang dia kasih 2 juta itu aku simpen, nggak aku pakai sama sekali yang uang dia pribadi itu, Mhm. sampai beranak jadi rumah yang sekarang kita tinggalin gitu. Oh iya? Iya. Itu dari uang dua Iya, juta nggak pernah aku sentuh sama dua sekali. juta bisa beli rumah, Mams. Jadi nggak pernah aku sentuh sama sekali, karena aku Oke ngerasa kayak ini bukan uang aku gitu loh. oke. Meskipun dia udah kayak, "Nggak apa-apa, udah buat kamu aja," Iya gitu. iya iya Aku iya. kayak ikhlas aja Kok gitu. bisa dapat rumah dari 7 kedai itu? Enggak, masih panjang ceritanya. Jadi Iya ada iya iya. beberapa bisnis lagi yang aku jalanin Apa setelah tuh? itu. Jadi Jadi setelah, setelah Hello Drink ini, heeh, setel 7 ini terus kamu nggak nambah lagi berarti? setelah Hello Drink ini sebenarnya franchise lagi sampai 10. Oke. Cuman Heeh, sampai 10 ini aku ada kejadian gitu. Kejadian yang menurut aku sebagai aku yang belum pernah bisnis tuh agak takut gitu untuk apa itu? memulainya. Jadi saat itu aku sempet sakit. Mhm. Karena kan lagi jaya-jayanya banget kan si Ladreng ini, sempet sakit tuh karena jailin orang gitu loh secara itu. Jadi aku Oh. kayak nggak kurang paham ya secara Islam kan nggak gimana gitu. Mhm Terus aku mhm akhirnya mhm. di situ karena masih kecil gitu, aku ngerasa kayak, "Kok gini ya?" Gitu. Bukannya kalau kita mau sukses tuh kita cukup berinovasi dan beride, terus, mengembangkan diri kita ya gitu, kok ada yang kayak gini-gini ya? Ternyata aku sambil belajar juga. Nah, pas aku sakit lama itu, aku sempet akhirnya memutuskan untuk, kayaknya stop dulu deh gitu. Kayaknya aku Oke. butuh waktu juga untuk mempelajari apa yang terjadi sekarang ini gitu. Nah, akhirnya aku stop semuanya. Berarti kan itu, bisa dibilang Sayang banget. iya, bisa dibilang berhasil atau gagal juga aku belum Mhm. paham nih, karena Iya saat iya itu iya. aku ngerasanya, ya dibilang berhasil, aku berhasil loh bisa sejauh itu. Dibilang gagal ya karena aku emang ingin berhenti aja sih, karena, Oke. ya dibilang nggak nyaman dengan keadaan saat itu, ya lagi nggak nyaman gitu. Tapi itu beneran sakit yang kamu rasain sakit dibuat orang gitu Iya maksudnya? iya, kayak gitu. Atau cuma perasaan kamu doang sebenarnya Enggak, kamu itu sakit beneran beneran. Dan itu fisik? aku sampai diobatin juga. Oh, Tapi tapi kamu tahu siapa orangnya? Ya tahu, dikasih tahu, cuman aku nggak tahu ya percaya nggak percaya sih hal kayak gitu, aku lebih percaya zikir, terus Iya dong pasti Al-Quran, harus. ngaji Nggak gitu-gitu. maksudnya ada dendam apa sampai kamu dapat Intinya kiriman orang itu sakit? tuh sebenarnya karyawan aku sendiri. Oh di ini Hello Drink Iya, ini? di Haladreng ini. Oke. Gitu sih intinya, singkat ceritanya gitulah ya. Terus sampai Mhm akhirnya aku, menikah di mhm. usia 19 tahun ini. Oke. Terus akhirnya aku masih bekerja saat itu, tapi aku pingin kayaknya kalau bekerja doang, jalannya agak lambat ya Kamu untuk bekerja ikut orang maksudnya berarti? iya, Di di perusahaan? kantor, di Oh di kantor, perusahaan, oke oke. heeh. Nah, terus akhirnya pada saat kerja ini aku mikir kalau cuma satu jalan aja kayaknya agak lambat nih, kalau misalkan sambil usaha jadi lebih cepet kan, lebih punya power lebih cepat untuk mencapai sesuatu yang kita mau kan, gitu. Oh, Akhirnya sambil usahalah. Terus usaha apa tuh? Saat itu banyak usahanya, ada yang bimbel, jadi banyak banget tapi nggak beraturan karena masih, Belum di-manage dengan rapih iya, ya? karena masih belajar-belajar juga kan, ada Mhm. bimbel, terus juga ada kayak yang bikin gerobak itu masih jalan. Bikin Kan gerobak apa tuh? yang tadi, yang kayak, boot-boot yang portable, Oh oke. masih jalan Jualan yang apa tuh? kayak gitu. Itu jualan gerobak itunya, Oh, portable-nya. oke. Ya awalnya cuma bikin franchise, akhirnya bikin gerobak-gerobak Bikin karena orang banyak gerobak-gerobak nanya, "Ini beli juga. di mana ini beli di mana?" Beli di aku Oh, aja, jadi gitu. gerobaknya juga aja, Iya. oke. Jadi aku setiap ada orang yang nanya, Pokoknya aku belinya iya di deh, aku kalau deh. ada momentum untuk berjualan kamu Mhm. ambil ya momen Ambil itu ya. ambil pokoknya. Oke, Meskipun gak tau gimana caranya, ambil aja dulu. ambil dulu. Itu jiwa pebisnis sih, Iya. cuma jiwa pebisnis yang berani, spekulatif gitu kan. Mhm
Oke, Mhm. terus terus? Jadi ambil aja dulu, terus aku minta tolong tukang bikin dekat rumahku gitu, segala Mhm. macem gitu. Intinya kayak gitu sampai akhirnya lumayan besar juga itu. Oke. Sampai akhirnya kayak aku sempet yang kayak kirimannya tuh sehari bisa kayak, 30, 50 gerobak Oh itu. iya? Karena waktu itu lagi viralnya apa ya, Iya 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 iya. makanan minuman yang pakai buat Yang portable but-but gitu gitu ya? kan, Oh. sampai rame banget, terus sampai akhirnya aku ngerasa aku kecapean karena kerja juga, bisnis itu juga, terus sempat bisnis online juga, cuman online-nya saat itu belum fokus. Oke, jual apa tuh di online dulu? Nah, baju kayak gitu-gitu, Oh, fashion ya? sampai akhirnya Mhm. nanti aku produksi sendiri sih hijabnya setelah setelah ini. Jadi Oh. pas usia 19 mau ke 20 ini, aku kan masih nunggu kaya raya. Jadi waktu itu aku sempet hamilnya lama karena Mhm. mungkin Jadi kamu menikah usia 19 tahun ya berarti ya? 19, 20 belum hamil, 21 Oke. juga belum saat itu. Nah, Mhm. sampai akhirnya aku inget-inget dosa apa ya yang pernah aku lakuin Kamu sampai sampai segitunya? iya, selalu setiap ada sesuatu yang jalannya kayaknya memperhambat aku selalu mikir ke Oke. diri aku kayak, apa ya dosa atau perilaku aku yang pernah aku lakukan sampai menghambat jalan aku. Selalu aku mikirnya ke diri aku sih, bukan menyalahkan orang lain. Refleksi ya? Refleksi. Nah, terus akhirnya aku belajar lah kayak, "Oh, ternyata ini ada yang menarik." Aku pernah bilang juga kan yang tadi nggak mau punya anak dan nggak mau menikah. Oh, Nah, iya. aku sholat taubatin lah itu, aku Oh, gitu. tahajutin, aku Oh, kamu dulu bilang nggak mau nikah, nggak mau punya anak juga? iya, sempat Nggak mau bilang punya anak juga itu bilang pada gitu? saat heeh, Bukan cuma nggak mau menikah? bukan, nggak mau punya anak. Nah, itu Hah. ternyata yang menghambat rezeki aku untuk hamil, dosa itu Iya iya kayaknya. iya iya Kayaknya iya. ya, karena aku Iya kan iya nggak iya tahu. iya. Akhirnya aku, cari lagi apalagi ya dosa yang menghambat aku akhirnya lama punya anak gitu. Nah, setelah aku inget yang kejadian ini, ada temen aku cerita, katanya Mhm. dia juga sempat bilang, "Entar aja lah punya anaknya," gitu. Nah, itu Mhm. ternyata bikin dia juga menghambat punya anak. Nah, setelah dia kayak muhasabah diri gitu, kayak ingat-ingat dosa dia, terus minta maaf atas apa yang pernah dia lakuin, gak lama dia punya anak. Nah, aku Oke. akhirnya, aku coba juga deh," gitu. Aku soalnya Mhm. sering banget bilang, "Nggak mau punya anak nggak mau punya anak," gitu. Iya. Terus akhirnya aku kayak, "Ya Allah, aku pengen pengen punya anak. Maafin kalau saat itu aku banyak banget ketidaktahuan, ilmu aku masih sedikit, aku belum paham dan lain sebagainya, dan akhirnya aku memutuskan untuk kayak sholat tobat, tahajud, dan lain-lain sebagainya. Terus setiap, ada kesalahan pokoknya aku perbaiki gitu Mhm ya. mhm. Sampai akhirnya, nggak lama kemudian dari aku mau evaluasi kesalahan ini, 2 minggu aku punya anak. Hamil langsung? Iya, dengan Subhanallah. keadaan aku Merinding gagal, deh. Gagal gagal apa? program. Oh Jadi 2 tahun itu aku program terus karena suamiku udah pengen oh, punya kamu anak tuh udah kan. gagal. Cuma Mhm, tiba-tiba setelah kamu setelah mengevaluasi diri itu. iya, kamu salat tobat juga, Iya, akhirnya kamu hamil. hamil 2 minggu itu 2 minggu dalam banget setelah berdoa? iya, 2 minggu banget dalam Masya Allah. keadaan aku saat itu entah karena kan aku nggak Ditunggu kamu siap beneran sih itu waktunya. iya, bener, setuju banget. Karena 2 tahun itu aku bener-bener belajar. Mhm. Belajar juga parenting dan segala macam dan, apa namanya, mengobati diriku juga, Iya. gitu. Jadi aku tuh pas Kamu ke psikolog kapan berarti? Pertama kali kamu ke psikolog? pertama kali itu aku di usia, 18 mau ke 19. Oh, tuh kamu udah pernah ke psikolog? Udah sering 18, 19, Sendiri atau 20, 21. atas anjuran nenek kamu atau Oh enggak, gimana? aku sendiri aja, Sendiri? Kamu heeh. ngerasa aku butuh bantuan psikolog nih? Ngerasa aku kayaknya aneh. Karena Oh gitu? setiap marah aku tuh bener-bener ingin selalu mengakhiri hidup. Nggak tahu selalu putus asa Tapi aja gitu. kepikiran ke psikolog tuh hebat loh, dari mana maksudnya? Nah, ini yang menarik, jadi aku ikut salah satu, kan aku ikut sering seminar-seminar. Nah, salah satunya adalah Umu Balkis gitu, dan aku dari situ Oh. ikutlah bengkel diri dan Oh, ketemu kamu ikut teman-teman. bengkel diri. Nah, ketemulah Ada passion kamu di sini. Oke. nah, ketemulah teman-teman gitu dari relasi itu dan Iya iya ternyata iya. Masya Allah banget, itu kayak membawa aku ke kehidupan yang sekarang. Emang bagus berarti ya Iya kelas ilmu bengkel diri ya. banget banget, dan itu Ih, benar-benar keren setelah deh. abis kelas pun kita masih bersilaturahmi dengan baik Oh gitu. gitu. Heeh, bahkan sama psikolog yang ada di bengkel diri pun aku masih Oh, Masya komunikasi, Allah. Aduh gitu. seneng ya kalau banyak yang bisa membantu gitu. Dan Masya Allah banget ternyata itu berdampak banget. Berdampak banget nih, kamu Banget berasa. banget, berasa banget Apa banget. dampaknya, dari kamu belum ikut itu sampai kamu ikut kelas bengkel diri itu? Nah, setelah aku ikut si bengkel diri ini, aku tuh jadi tahu, aku kan jujur, agama aku tuh masih kurang banget karena aku kan nggak diajarin sama ibu ayahku kan, Mhm aku mhm. meraba-raba itu sendiri, Mhm bahkan mhm. diajarin sama nenek, tapi kan karena aku sering pulangnya malam terus jadi kurang
intens Betul. kan. Jadi pada saat sama bengkel ini aku belajar aku tadinya nggak tahu zikir pagi petang, Kak. Oh gitu. Terus itu aku jadi tahu, Padahal oh kamu udah ternyata harus balik ya? iya, ternyata harus zikir pagi petang ya, gitu. Bener-bener yang banyak hal yang aku nggak tahu jadi, oh harus ini ya dalam Islam gitu. Jadi banyak hal yang aku Oh. masih meraba-raba banget gitu. Mhm Aku nggak tahu mhm karena mhm. aku nggak dididik untuk, oh kalau sekarang kan kita udah tahu, jadi anak kita kan diajarin untuk ini itu gitu kan. Iya Kalau iya aku iya bener-bener iya. meraba semuanya sendiri tentang hidup gitu. Oh Oke. pas Itu aku berarti kamu belum nikah ya, ikut bengkel ini pertama kali? belum nikah, sampai sudah nikah aku masih ikut saat Oh, itu itu. satu sesi berapa lama sih? Maksudnya bulanan kah? Bulanan gitu, Oh, berapa kayaknya kali? 3 bulan deh waktu itu. Satu bulan berapa kali? Pokoknya dia Online ya? online Heeh. online gitu, Berapa terus kelas per pakai minggu? voice note gitu. Atau Seminggu itu aku lupa berapa kali, tapi ada 3 kali apa berapa mmm, sesi gitu, dan kelasnya beda-beda temanya, misalkan kayak oh oke. komunikasi, suami istri, Iya iya kita iya. bagaimana jadi Ih ibu, dan keren apa semua gitu, deh. seru banget. Keren deh emang Ungu inspirasi. Oke, terus dari situ ya berarti kamu mulai ngerasa lebih enggak, kamu ngerasa anehnya pertama kenapa sebelum Karena kamu ikut aku bengkel ini? selalu ingin bunuh Itu diri bunuh dirinya itu terus terus akhirnya dari setelah SD itu. kamu ikut kelas ini kamu udah nggak ada kepengenan lagi buat bunuh Nah, diri? setelah itu masih sebenarnya, cuman lebih frekuensinya lebih berkurang dan aku tuh, Oh. ternyata kalau misalkan, mendengar sesuatu atau yang men-trigger traumaku, aku tuh sesak nafas. Oh reaksinya sesak Heeh, nafas, sesak emang napas beda-beda dan ya tiap gelap orang gitu, ya? heeh, sesak napas dan gelap itu mengganggu hidup aku sekali Sorry rasanya. tadi aku ke-skip tanya, kenapa kamu tidak bisa dengar barang keras? Mmm, Apakah kamu melihat KDRT di depan matamu? mhm. Atau cuma kamu dengar kalau ibu ayahmu berantem? Jadi kalau kenapa aku nggak bisa mendengar suara keras, karena hampir setiap hari ibuku tuh ngomong dengan nada yang keras, teriak-teriak, terus Oh. gerubak-gerubuk gitu barang-barang, Mhm terus mhm. pukul, bahkan yang paling aku memorable banget teringat adalah pada saat adikku pulang telat gitu, jadi mau Mhm. maghrib pulang gitu. Nah, dia pulang telat namanya anak-anak gitu ya, Mhm biasanya suka mhm. lupa waktu gitu. Nah, ibuku tuh marah dalam keadaan maghrib, padahal rumah depan kita tuh masjid gitu loh, Oke. masjid. Nah, terus, dipukul pakai apa namanya, pelan Aduh, yang kayu itu sampai patah 2 dan itu aku udah menikah. udah Udah menikah? menikah itu, dan adikku lumayan sudah besar ya, kayak sekitar SD deh saat itu dia. Nangis tadi kamu tuh? Kalau adikku melawan kalau adikku Oh, melawan saat cowok itu. ya? Iya, dia melawan sampai dia bilang, ya aku takut lagi ngomongnya, tapi kayak sesuatu yang mengancam ibuku gitu. Oke. Nah, kalau misalkan aku pribadi kalau digituin aku cuman diem. Memang kalau ada orang satu luka, tidak disembuhkan, luka itu akan bergulir Iya, terus, membuat luka. terus Iya, dia akan mengalir. ada mengalir, akan ada Mhm, korban-korban yang setuju luka lagi aku. dan si korban itu kalau tidak disembuhkan juga bisa jadi pelaku lagi Iya, gitu di kemudian benar, hari. setuju setuju. Kamu ke psikolog, adik kamu juga nggak? Enggak, cuman aku doang. Karena Kenapa? aku ngerasa, aku dulu yang perlu selesai, kalau Oke aku udah ngerasa selesai, aku baru bisa mengajak orang lain, oke. gitu. Kamu sekarang udah selesai belum sama diri kamu? Kalau aku sekarang udah selesai. Udah nggak pernah pengen bunuh diri lagi Enggak, kan? alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Terus, momen kamu akhirnya akrab dengan ibu kamu lagi dan ibu kamu sama psikolog juga akhirnya? Jadi aku tuh baru akrab tuh baru kemarin sih, baru November 2025. Oh kemarin banget? Iya. Momen apa yang bikin kamu akrab? Jadi ada sesuatu yang aku ngerasa aku perlu menyelamatkan diri aku saat itu. Jadi aku perlu perlu kayak ngobrol sama ibu aku karena harus persetujuan orang tua gitu. Oke. Nah, terus akhirnya pada saat itu aku ngobrol bahwa aku tuh sebenarnya punya luka loh, Bu, gitu. Dan apa lukanya aku sebutkan dan ada yang mungkin pribadi aku juga ceritakan ke ibuku dan segala macam, ini sangat berdampak gitu dalam pernikahan aku dan segala macam. Sampai mungkin udah parah banget gitu. Terus sampai ibuku tuh di situ merasa kayak pada saat aku jelaskan itu dia merasa kayak ini kayaknya, salah aku gitu, dia meluk aku Lalu dan merasa iya, dia meluk bersalah. aku dan selama itu aku kayak Pak, sampai sejalan pulang aku bilang sama suami aku, "Sebenarnya yang dibutuhkan seorang anak tuh cuman ini loh." Saat ada peran Iya. orang tua ini Makanya dan kenapa harus memeluk nunggu, gitu. bertahun-tahun gitu loh. Iya. Sedih banget. Banget, tapi sebelum, November 2025 ini gitu, aku sebenarnya sudah ya udah clear aja gitu, sudah memaafkan, sudah, menganggap bahwa ternyata hidup yang ibuku lalui itu juga nggak Juga sama berat mudah iya gitu. iya Aku iya. paham banget, nah karena ke psikolog itu kan, jadi aku mencari benang merahnya, aku mempelajari bahwa ibuku juga ternyata punya luka gitu, sampai akhirnya dia Iya. memperlakukan ini ke aku. Tapi aku juga nggak membenarkan ya, cuman Iya iya iya.
akhirnya aku bisa memaafkan adalah karena aku belajar bahwa, oh ternyata hidup yang dia lalui itu juga berat gitu, dan Mhm. dengan ketidaktahuan dia saat itu juga gitu, Iya, ditambah ilmu mungkin saat itu nggak kayak sekarang yang bisa diakses kapan aja di YouTube, betul. di TikTok, atau Kamu di beruntung mana-mana. loh segera menyembuhkan di usia muda ya Mhm kan, karena mhm. nggak semua orang itu pertama nggak semua orang sadar kalau dia sedang luka yang harus sembuh gitu ya. Kedua, ketika dia sadar tuh kadang dia nggak tahu mau nyembuhin kemana, terus nggak ragu gitu loh, emang bisa sembuh, emang aku Mmm, bisa selamat, mhm, apalagi nggak ada orang yang, apa ya, ngajak dia gitu lah ibaratnya. Kamu kan pengen sembuh sendiri kan, mhm karena kamu mhm. ngerasa kamu aneh gitu kan. Heeh, Itu, apa ya, perasaan itu tuh harus kamu syukurin banget, itu banget blessing banget loh banget maksudnya, banget. sampai kamu menemukan bengkel diri dan lain-lain Mmm. gitu kan. Tadi kamu belum selesai cerita yang ketika kamu ngelahirin kenapa tuh? Kamu ngerasa luka kamu kelihatan semua tuh kenapa? Oke, jadi pada saat kita ngelahirin, itu kan trauma aku adalah trauma menikah dan trauma menjadi ibu kan. Pas Mhm, aku melahirkan otomatis aku menanggung beban menjadi bukan beban ya, menanggung peran tanggung jawab peran ibu, ya, iya. jadi ibu gitu transisinya Kamu pada takut gagal nah aku karena tuh kamu ngeliat ibu gagal, kebayang-bayang kayak menjadi ibu tuh menakutkan gitu. menakutkan. Iya 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 Menjadi iya. ibu adalah sesuatu yang menyakitkan seorang anak. Aku takut melahirkan manusia ini, Oh, takut menyakiti dia, menyakiti lagi, ya. gitu. Jadi aku kebayang-bayang gimana ya caranya gitu, biar aku tuh jadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak aku, bukan sesuatu yang jadi luka gitu buat dia. Mhm mhm. Ditambah pada saat aku melahirkan, aku tuh sempat melihat, jadi aku masih tinggal di rumah nenek karena masih pemulihan melahirkan kan, Mhm. diurusin sama nenekku Oh juga, gitu. jadi cicitnya lah ya gitu. Heeh. Terus akhirnya aku melihat, seseorang gitu, aku nggak bisa ceritakan siapa, dia pukul anaknya, kepalanya gitu. Terus tiba-tiba saat abis melahirkan itu di sekitar berapa bulan lah gitu. Terus aku tiba-tiba langsung marah gitu, marah sama orang ini padahal yang dipukul bukan aku gitu loh, Iya, Kak. kamu lihat langsung? Lihat langsung di keadaan itu dengan hal sepele, mungkin kan saat itu kan lagi Covid, Mhm terus mhm disuruh mhm. ngerjain tugas lewat online, terus mungkin Mhm. ayahnya kesel atau apa aku kurang tahu, terus dia pukul Ayahnya yang anaknya. mukul? Iya, ayahnya Oke. pukul, terus aku tiba-tiba ke-trigger gitu, terus tiba-tiba marah gitu, terus ambil pisau, terus ingin bunuh diri lagi, Padahal kamu udah gitu. melahirkan? Padahal sudah melahirkan. Nah itu Kaira usia berapa gitu, Pak, tapi dia udah lahir. Terus kamu takut nggak dengan reaksi kamu ini Takut, sendiri? aku melihat kayak, "Kenapa aku kayak Ini gini ya?" Aku lagi. tuh takut menyakiti anak Berarti aku kamu belum gitu. sembuh seutuhnya Belum saat itu? sembuh saat itu, Kamu baru psikolog berapa kali sih waktu itu? sekitar 3 kali. Nah itu pada Mhm. saat aku ingin bunuh diri pas, yang tadi kejadian yang tadi, itu aku sempat nelpon psikolog dari bengkel diri, gitu bahwa Kamu keadaan tanya. aku sedang, nggak karuan gitu dan aku nggak tahu harus apa gitu, aku ingin Iya bunuh iya diri iya iya. sekali gitu, dan keadaannya aku udah hampir megang pisau dan keadaan mau pingsan gitu. Suami kamu lihat nggak waktu kayak gitu momen gitu? Pada saat itu dia lagi kerja. Oke. Pada saat itu dia lagi kerja, tapi yang melihat ibuku. Nah, dari situ dia baru sadar kalau Oh. selama ini yang dia lakukan salah. Ibuku dan nenekku. Kalau nenekku kan sering, Iya iya nenekku iya. sering, makanya dia Terus ibu selalu kamu lihat saat itu? lihat saat itu, Kaget? biasanya belum pernah melihat. Kita Oke. itu pertama kalinya Itu mungkin dia lihat. apa sih, marah? Apa yang kamu lakuin biar nggak bisa teriak-teriak atau gimana? Aku kayak ngerasa Apa marah, terus gemeter? gemeter, terus gelap gitu, terus kayak mau pingsan tapi mau menyakiti diri, gitu. Aduh, Nah, di takut situ aku, banget. yang aku denger tuh kan karena remang-remang ya, maksudnya, Mhm mhm. suaranya tuh terdengar jauh gitu. Mhm. Nah, yang aku denger tuh dari nenekku kayak, "Kakak," gitu, "ini tuh," nenek tuh selalu bilang, "ini tangan yang merawat kamu," gitu, "kalau kamu, hidup gitu, ini karena aku loh," gitu loh, intinya kayak gitu. Dia banyak, memasukkan afirmasi-afirmasi ke telinga aku sampai akhirnya aku ngerasa kalau gue mati, aku mengecewakan dia nih, gitu loh. Aku Mhm mhm. mengecewakan dia, jadi aku berusaha untuk selalu Jadi pulih semua karena pesan beliau. nenek tuh sampai ke Selalu kamu sampai, ya? selalu patuh juga lagi Mmm, aku. Bahkan menikah dengan laki-laki berhasil. ini juga karena pilihan Pilihan nenek nenekku. juga. Iya. Oh. Untung ya ada nenek ya. Iya, Maksudnya beruntungnya kamu, Nana, karena kamu walaupun kehilangan peran ayah ibu, tapi kamu punya nenek yang mengganti peran ibu di benar. hidup Aku merasa utuh kamu. banget lagi meskipun cuma punya Iya, kamu nenek. bayangin nggak mereka-mereka di luar sana yang nggak dapet peran ayah, peran ibu, bahkan nenek gitu kan, tuh kasihan banget gitu Mhm kan. mhm. Tangki cintanya tetap full gitu loh, Kak, meskipun nggak punya Heeh. peran ayah dan ibu itu. Sampai akhirnya kenapa kamu sekarang bisa bikin usaha Playdate nih, Playdate Bekasi. Oke, menarik ini. Iya kan,
keren loh maksudnya, seseorang perempuan dengan luka yang luar biasa dahsyat ya dari usia kecil gitu dan itu mostly kan di parenting gitu ya, terus Mhm, kamu benar. bisa berbisnis justru di bidang itu juga sekarang, itu gimana ceritanya? Nah, sebenarnya tuh, dari awal tuh emang nenekku tuh ini dari Itu inspirasi kamu dari berarti nenekku udah nggak juga. di perusahaan lagi ya waktu itu? Udah enggak, jadi, Mhm, step-nya gini, aku Hello Drink, setelah Hello mhm, Drink-nya aku tutup gitu, aku, kerja gitu, mhm, kerja seperti biasa gitu, sambil usahanya mhm, random gitu. oke, Terus, akhirnya hamil Kaira, oke, setelah hamil Kaira itu aku bingung mau ngapain ya, aku nulis mhm. buku. Oh sempat nulis buku juga. Nulis buku, jadi sambil Buku nulis tentang apa? bukunya tadi aku bawa sih. Oh, oke. Jadi bukunya yang pertama itu, tentang mimpi, Oke. mengejar mimpi. Jadi, aku mau menulis buku itu menyampaikan ke orang-orang bahwa mimpi itu buat sukses itu nggak harus kita terlahir dari orang kaya, kita nggak harus terlahir Setuju. dari sekolah yang tinggi gitu, tapi bagus Oke. juga kalau kita punya uang untuk sekolah gitu kan, kita bisa belajar Judul gitu. bukunya apa sih? Mengejar mimpi, Ngejar yang Mimpi. Nanti pertama. masukin di sini. Oke. Oke. Terus, pokoknya dengan keadaan kita misalkan, kekurangan fisik pun kita masih tetap bisa mengejar mimpi, apapun kita, Betul. siapapun kita, kita bisa ngejar mimpi kita gitu. Setuju. Mhm. Siapapun dari latar belakang apapun gitu. Mhm. Jadi mimpi itu nggak ada batasan buat siapapun, siapapun Oke. boleh gitu dan itu haknya semua orang gitu. Jadi Mhm. boleh punya Semua orang mimpi. punya privilege yang sama gitu, Iya, untuk bermimpi aja gitu kan. benar benar. Terus yang kedua itu adalah jangan pernah berhenti menjadi baik. Oke. Nah, menariknya buku ini yang kedua ini aku belajar dari yang tadi bengkel diri itu, aku masukin itu. Oh, Nah, jadi Masya aku Allah. kan sempat juga sebagai manusia pasti punya pingin, aduh udah putus asa, udah nggak tahu harus gimana, kayak ngerasa hidup nggak adil dan lain-lain, pasti itu Iya. manusiawi ya menurut Semua orang ya aku, pernah di fase itu heeh. deh. Akhirnya aku ingin mencari Tuhan gitu, kayak pengen kenal Allah lebih dalam dan ingin kenal Islam lebih dalam itu seperti apa sih, sampai akhirnya aku ingin tetap melanjutkan hidup dengan jatuh cinta pada agamaku gitu. Mhm. Nah, akhirnya aku masuk bengkel tidur dan bikin buku kedua ini, Jangan Pernah Oke. Berhenti Menjadi Baik, karena aku pikir dengan kita terus menjadi baik, ternyata banyak banget hal-hal baik yang datang dalam hidup Itu kita. bener banget, aku setuju banget sih. Iya, Emang sesimpel kebaikan sekecil apapun itu kayak, baliknya cepet banget gitu. banget. Meskipun kadang kita misalkan baik sama si A nih, belum tentu Iya, si A yang balas iya kita, tapi bener-bener Allah lewat yang lain menolong kita dengan dengan cara yang lain. yang tidak terduga-duga gitu kan, dari arah Benar, yang tidak disangka-sangka gitu. benar. Oke, udah berapa buku berarti sekarang? Sekarang sih sebenarnya 3 ya, Heeh, yang ketiga ini lagi judulnya apa proses. yang Yang ketiga? ketiga ini sebenarnya tema yang lagi Rahasia? hype Apa banget, itu? tentang, aku tidak seberharga itu. Ah, oke, sedih banget ya. Tapi Mang Kes ini emang relate banget gitu. Mhm. Ini kapan akan launching-nya? Sekitar Maret sih, bareng sama Hari Perempuan rencananya, mau bareng Ah, di event gitu. Playdate itu. Nanti aku datang dong. Boleh boleh sambil yoga nanti. Mau ya, entar aku diundang ya. Oke, siap siap. Terus udah dibikin buku kok bisa jadi ada playdate, gimana tuh? Nah, dari si buku ini terus bikin produksi hijab sebelum Playdate. Oke, Produksi hijab itu pada saat melahirkan Kaira sebenarnya. Jadi pas mhm. baru lahir, Brand kamu sendiri? iya, Brand apa tuh? namanya Lover ID by Kaira. Oke, Nah, pas udah produksi ini sempet ya ada gagal-gagal, pasti ada gitu di yes, trial awal-awal error gitu. lah ya. Sampai akhirnya dulu kan lagi endorse itu sangat, iklannya sangat menguntungkan Iya, ya bagi dulu pembisnis endorse gitu. oke banget, Banget, jadi bener-bener satu kali endorse aja bisa balik modal tuh banget, berlipat-lipat betul gitu betul. lagi. Nah, terus akhirnya aku cobalah ke beberapa artis, yang pertama, wah kok bisa sebegininya ya, bisa sampai Mhm. sehari tuh, 200 Mmm, kiriman kayak gitu-gitu dan aku kayak, kok bisa ya sebanyak ini padahal iya cuma iya satu iya. iklan doang dan berlipat-lipat balik modalnya gitu saat itu. Nah, terus akhirnya bikin produksi hijab ini sampai 1 tahun, jadi nggak sampai lebih dari 1 tahun gitu Mmm, setiap bikin bisnis. Nah, terus karena aku pingin bisnis ini karena aku pingin renovasi rumahku yang sekarang. oke. Nah, ketika udah dapet, aku pikir kayaknya aku pengen fokus jadi orang tua aja saat Oh itu. gitu. Kadang Ya, orang tuh butuh goals emang sih, kalau iya, goals udah kalau tercapai udah jadi kayak dapet down ya udah selesai lagi, deh gitu. iya kan? Nah, itu yang sebenarnya, harus diperbaiki ya, padahal Iya udah besar tapi selalu dilepas, udah besar selalu dilepas gitu. iya, maintenance bisnis lebih sulit sih. Iya, Dari benar-benar. situ terus akhirnya sempat berhenti Nah, berarti berhenti, berbisnis? nggak melakukan Tapi suami apapun. posisinya kerja saat Kerja itu? kerja, selalu kerja dia, Dia, kerja di di bidang perusahaan apa? yang sama, di otomotif. Sampai sekarang Iya, masih? masih masih. Nah, terus sampai akhirnya,
fokuslah jadi parenting aja dan belajar parenting aja gitu, pengen jadi ibu yang, Oke. maksimal dan segala Dari situ tuh macam. motivasinya ya, ingin jadi ibu yang Iya berhasil gitu iya, pokoknya ya? pengen selalu ada lah buat si anak ini gitu. Sampai Oke akhirnya aku tuh emang udah suka anak-anak dari aku kecil kan, jadi nenekku oke. tuh setiap ada anak-anak selalu punya hadiah gitu-gitu. Nenekku tuh selalu Mhm. ada anak-anak apa selalu dikasih gitu, selalu dikasih hadiah dan aku selalu ngelihat itu dari kecil, nenekku kok selalu baik ya sama anak-anak gitu. Jadi Jadi kamu tuh niru terserap nih, gitu di iya alam ya, bawah alam sadar bawah sadar aku. kamu. Jadi aku setiap punya rezeki, aku selalu beli souvenir, nggak tahu disimpan aja, nanti kalau ada anak-anak yang main di Ah, rumahku, aku lucu kasih-kasih aja gitu. banget. Jadi itu terbawa ternyata. Mewariskan ya. Jadi Apa kamu yang tuh, role model pertama sih nenek kamu sih. banget, Jadi jadi apa kamu yang dia ngikutin lakukan, aku iya, selalu mengikuti kamu gitu. bener-bener nenekku adalah pahlawanku. Oke, jadi terus akhirnya Terus akhirnya aku bikinlah kelas-kelas gitu, tapi gratis awalnya di rumah gitu. Jadi mmm, aku bikin playground juga gitu, kecil oke. tapi buat anak-anak, tetangga main di rumah. Terus kalau misalnya anak-anak tetangga main, terus aku ada souvenir, ya itu aku bagi-bagiin. Terus aku Oh, suka baca buku kan, karena menurut aku dongengin gitu? karena aku ngelihat di Kaira, Read Aloud ini sangat, apa ya, kayak perkembangannya tuh maju banget di anak gitu. Jadi anak aku ini, Kaira literasinya di usia 4 tahun setengah tuh udah bisa baca dengan lancar. Bahkan sekarang 5 Oh, tahun tuh bacanya udah komik gitu-gitu. keren Karena banget. literasi itu, jadi pas pertama kali dia lahir, aku selalu bacain dongeng. Oh Dan gitu. bacain buku dan itu belajar dari nenekku. Jadi nenekku dulu setiap aku mau tidur atau aku lagi bengong atau ada cucu-cucunya yang masih kecil, dia selalu dongengin gitu. Meskipun Mmm, dongengnya cuman si seekor monyet topi dari cucu satu sampai cucu kesekian gitu, tapi itu ternyata memorable banget buat memorable, iya aku. bener bener Dan aku selalu bener. lakuin itu juga ke anak aku dari pertama dia Iya, lahir gitu. iya iya Dan iya. ternyata dampak efeknya Besar tentang literasi banget, itu besar banget dan ternyata iya. aku nggak yang, "Ayo kita belajar," aku tuh nggak pernah kayak gitu ke Kair. Jadi dengan Oh, kebiasaan yang kebiasaan selalu habit yang dibentuk. dilakukan gitu, jadi dia terbiasa untuk melihat huruf-huruf. Jadi Mmm, untuk belajar jadi lebih mudah semuanya. iya iya iya. Bahkan akademiknya jadi kemarin aku juga kan pas mau masuk SD Kelas sempet berapa sekarang berarti, Kak? sekarang masih 5 tahun lebih. Oh, belum SD. Belum, tapi kemarin-kemarin tuh dia udah mulai jadi narasumber jadi pendongeng cilik Lucu gitu banget. di beberapa perpus. Oh, dia suka dongeng juga akhirnya. Suka, karena ya itu, karena keseringan aku melakukan Iya dongeng iya dan, iya iya. read aloud di rumah itu, Mhm gitu mhm sih. mhm. Nah itu aku sering read aloud ke anak-anak tetangga gitu, sering ceritain gitu, apa yang Iya, nenekku pernah lakuin ke aku, ya aku lakuin ke anak-anak itu, gitu. oke. Jadi kayak Mungkin read tuh aloud buat kamu dongeng. healing juga ya, biar kamu Iya, bener-bener sembuh dari, benar-benar karena semua aku nggak pernah luka-luka. dapet rasa aman Iya. dan nyaman itu kan, bahkan Iya nggak iya iya pernah. iya. Pingin banget deh, aku tuh cita-citanya pengen banget sekolah dan belajar seperti anak-anak lain aja Iya gitu. iya iya. Karena di sekolah tuh sampai selesai SMA pun aku masih cuman kerjanya tidur aja di sekolah. Karena saking capeknya banget kerja. Tapi Kerja kan kalau iya, guru tuh taunya nih anak nakal ya, males gitu. males ya, kerjanya Mhm. tidur doang di sekolah gitu segala macam. Padahal dia nggak tahu perjalanan hidup kita malamnya tuh habis ngapain gitu ya. Nah Mhm. makanya pas aku jadi narasumber buku di sekolahku yang SMK ini, itu guru-guru langsung kayak, "Hah?" Gitu, "Ini tuh anak yang nggak pernah masuk kelas, kerjaannya tidur," gitu-gitu Kaget loh. semua. Kaget semua, karena kayak aku emang, kerjanya kan malam ya, pulang jam 10 itu dan paginya tuh udah Oh, di sekolah berangkat kamu 06.30. berarti kamu jadi narasumbernya ya? Iya, sempat jadi narasumber di Lucu sekolah lucu. gue juga. Nah, terus jadi kayak guru-gurunya kayak, "Hah?" Kaget semua Jadi gitu. awalnya kamu dongeng-dongengin anak tetangga, lama-lama akhirnya Mhm. kamu terbesit buat bikin kelas gitu. Iya, terus akhirnya aku kan jadi relawan juga di Mhm. musola, di masjid gitu, atau di perpustakaan-perpustakaan untuk dongeng, untuk read aloud dan lain sebagainya. Jadi untuk kreasi-kreasi DIY gitu aku seneng banget, ternyata tuh bisa Ah, terapi diri iya aku iya iya gitu. iya. Jadi itu kan sebenarnya dalam psikologis kan, bisa art terapi gitu-gitu kan buat Mhm. healing diri kita sendiri kan untuk anak-anak ataupun untuk dewasa kan gitu. Nah jadinya dari situlah aku nggak kepikiran awalnya buka playdate sampai akhirnya mikirnya karena anak aku lahir di Covid, terus setiap ketemu orang butuh adaptasi gitu, terus takut ketemu orang, aku pikir aku pengen buka playdate deh biar dia bisa main sama teman-teman gitu after Mhm. Covid itu. Nah ternyata sampai sekarang dan sebesar ini dan aku bener-bener juga nggak Nggak expect kepikiran sama gitu, sekali. sama Sekarang udah sekali. berapa lama berarti kamu buka Planet? Sekarang udah 3 tahun, Ada 3 tahun. heeh, Udah setiap hari ada kelas? setiap minggu pasti ada kelas, Setiap minggu? mhm. Hari apa aja tuh? Kalau nggak Sabtu ya Minggu. Oh, Minggu itu udah Sabtu, pasti sih, Minggu kalau hari kelas. Minggu udah pasti. Oke, dan sekali kelas berapa anak?
Beda-beda, jadi sesuai kebutuhan tempat ya. Jadi kan sekarang aku kolaborasi sama sekolah-sekolah nih. Mmm, mhm. Kadang-kadang kalau sama sekolah-sekolah itu kan di weekday ya. Mhm. Nah, kalau di weekday ini tergantung nih sekolahnya minta konsep apa. Bahkan udah juga, berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Oke. Perusahaan-perusahaan besar buat ngadain, event anak-anak karyawannya. Gitu playdate-playdate Oke. itu. Terus kalau untuk playdate sendiri itu kegiatannya sebenarnya aku punya kuota 20 anak doang Oke. sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagi kerja sama-sama brand atau perusahaan atau apa, dia minta 100 aku akan bawa anak-anak 100 Oh, gitu. aktivitasnya apa aja sih? Boleh di-share nggak sih ke Mamis biar Banyak tahu banget sebenarnya kegiatannya. Planet Bekasi itu apa aja Jadi, aktivitasnya? Playdate Bekasi itu kegiatannya ada tentang literasi, Oke. terus juga ada tentang, kreativitas, public speaking. Jadi anak-anak tuh Oh, diajarin ih lucu untuk iya, jadi banget. anak-anak 3 tahun itu mereka udah bisa 3 tahun? 3 tahun, dimulai dari 3 tahun. 3 tahun itu Oke. kalau dilihat dari video fotonya, ada yang udah bisa presentasi. Serius? Serius, Kak Ira aja tuh 5 tahun udah lancar banget presentasinya, Oke. presentasi karya Ih gitu-gitu. lucu banget lagi. Iya, harus gitu nggak sih anak-anak Iya sekarang? iya iya. Karena menurut aku public speaking tuh Penting banget, setuju setuju penting setuju banget dan anak-anak setuju. kalau misalkan sekolah mikirnya anak-anak usia atas yang baru bisa public speaking, menurut aku Mhm. ketika aku trial di anak-anak 3 tahun mereka udah bisa banget kayak, "Halo perkenalkan nama aku misalkan Caca, usiaku segini, ini adalah hasil karyaku." Itu tuh mereka bisa loh di usia 3 tahun itu. Oh, terus apalagi apalagi? Nah, selain public speaking, kreativitas anak gitu, terus Mhm. juga, ada menjahit Oh ada. boneka, kayak gitu-gitu. Kreativitasnya Oh, menjahit, terus menyulam, oke terus oke oke. bikin art terapinya biasanya kan lewat painting, ini lewat clay. Oh gitu, Iya, ih lucu banget lagi. seru. Seru ya, kayak emang harus banyak sih menurut aku, peledot-peledot kayak gini karena, di kota-kota besar terutama ya, supaya Mhm, anak tuh nggak cuma ke mall aja nggak bener, sih setuju. Karena itu hiburannya. berarti banget, Bener, Kak. kayak banyak, apa ya, kita harus belajar gini, kelebihan orang-orang tinggal di daerah anak-anak mereka bisa eksplor alam gitu Iya, kan. Sedangkan bener. kalau kita kan di kota besar minim banget ya, Mhm, bisa eksplornya paling nggak ikut kelas-kelas playdate gini tuh cocok banget sih, perlu banget sih buat melatih Montessori-nya dia juga, ya kan. bener. Aduh keren deh. Udah gitu tuh aku bikin playdate ini, dia lebih dominan ke alam, kayak trekking Oh, hutan gitu, oke. terus mereka belajar di hutan, terus Mhm. gardening gitu-gitu. Terus selain itu Ada ya di sini ya di Jakarta ya? di Bekasi, Oh di Bekasi. Bekasinya kebabelan itu banyak banget hutan sebenarnya. Oh masih ada ya? Masih banyak dan itu Ah. seru banget, jadi outbound di dalam hutan, trekking, terus di dalamnya ada Ah, hewan-hewan kayak oh gitu-gitu. gitu. Ya terus ada Harus ikut deh kelas kayaknya sekali-kali. kelasnya banyak banget, ada beauty Oh class, beauty terus juga nanti ada? ada skincare, buat anak-anak. Jadi skincare-nya tuh anak-anak diajarin gimana caranya buat Ada tuh merawat diri beneran, ada nanti tanggal 25 malahan. skincare-nya brand anak juga? Beneran untuk anak. Masih bisa ikut gak sih? Mau dong anak aku. Seru seru banget, ini Anak aku seru suka banget. banget yang Banyak lucu banget aku. kegiatan-kegiatannya yang menurut aku menarik. Terus Mhm ada mhm. yoga, bare, anak-anak, pilates anak-anak. Oh gitu. Iya. Keren 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 Jadi sih. ternyata pas aku analisa selama 3 tahun ini, Mhm, kegiatan ini tuh ternyata bukan hanya untuk si anak ya, mhm mhm. tapi orang tua pun juga jadi ikut serta untuk mendampingi mendampingi Iya si jadi anak ini quality time juga iya, ya, jadi bonding banget, apalagi kelas aku kan bonding. kebanyakan Iya bareng iya ayah iya. ya, mungkin ini juga Oh bareng Hilda ayah buat aku. juga? Iya, jadi ada beberapa kelas yang wajib cuman didampingin ayahnya aja, Oke, ih gitu. seru deh. Keren banget, cerita kamu bener-bener menginspirasi sih, kayak kamu ngajarin kalau, nggak selamanya luka itu akan hancur ujungnya gitu Mmm, ya. Terus juga kalau emang kamu mau mengolah ya bisa jadi karya gitu. iya setuju. Bahkan karya kamu menurut aku jujur luar biasa banget karena kamu bener-bener mengolah dari luka kamu dan bener-bener di bidang yang sama gitu ya. Kamu kayak ngerasa gagal orang tua kamu di parenting kamu, tapi kamu membuktikan kalau kamu bisa bikin bisnis yang turut mensukseskan parenting gitu kan Benar. orang-orang banyak gitu dan itu amal jariah juga insyaallah ya. Amin Amin amin. amin.
Makasih ya Nana atas waktunya. Makasih Aku happy juga banget atas hari ini kamu mau kesempatannya. share cerita kamu di sini. Semoga pertama kamu sembuh seutuhnya pastinya. Adik kamu Amin. juga segera sembuh. Pokoknya satu keluarga semoga bisa baik-baik lagi gitu. Dan semoga dengan adanya podcast ini tidak ada Nana lagi di kemudian hari gitu ya. Betul, Kalaupun setuju. ada ya ditiru semangatnya untuk sembuh gitu Mhm. ya. Bermanfaat lah buat banyak orang. Amin. Makasih ya. Amin, terima kasih, Sama-sama. Kak. Assalamualaikum.